korban. Pelaku masih punya alasan, punya dia sakit. Tiga bawain dulu ya. Ada. Biar bagaimanapun kan mengingat AA dulu pernah jadi teman saya. Tapi kan di satu sisi saya adalah korban dari penganiayaan. Tapi kok belum juga ditahan. Saya sangat khawatir ketika saya lagi di mana pelaku tiba-tiba datang dan mengulangi kesalahan yang sama. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sampai tadi dokter, ya mungkin biar pengacara saya saja yang menjelaskan seperti apa hasilnya dari pihak dokter psikolog. Jadi hari ini kedatangan klien saya selaku kuasa hukum dari klien saya untuk konsultasi terkait terganggunya kejiwaannya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh dokter bahwa berdasarkan suatu pertemuan ini terlihat ada indikasi gangguan depresi dan ketakutan, trauma yang dialami oleh Mbak Ade Ratnasari. Maka dari itu saya juga memang perlu pertegas di sini terkait dengan tersangka. Memang penahanan itu diskresinya penyidik, akan tetapi penyidik juga pihak kepolisian harus mengacu ke KUHP yang telah ditentukan. Sebagaimana alasan kami secara subjektifnya itu sudah jelas bahwa kita takut menghilangkan barang bukti atau merusak dan takut melarikan diri dan juga khawatir mengulangi tindak pidana. Nah, ini harus pihak kepolisian harus mengacu pada KUHP tersebut. Kalaupun memang tersangka ini memang sakit, nah sakitnya ini harus dicek. Sakitnya ini apakah parah atau bagaimana? Karena kan dari tim kepolisian sudah ada juga tim dokter khusus. Jadi yang bukan menjadi alasan yang utama ketika orang sakit itu dibiarkan tidak dilakukan penahanan. Tapi harus menjadi catatan. Banyak kok kasus-kasus lain sudah ditetapkan menjadi tersangka, sakit, besoknya langsung ditangkap, ditahan. Karena kita harus juga melihat sakitnya ini apakah parah. Contoh misalkan kalau sakitnya kayak kanker stadium 5, nah itu kan perlu perawatan khusus. Beda kalau misalkan ini harus dicek juga sakitnya sakit apa gitu loh. Jadi yang nggak semena-mena gampang tidak dilakukan penahanan. Kita percayalah, insya Allah pihak kepolisian objektif dalam menangani perkara tersebut. Dan juga saya juga perlu tekankan di sini, kita dengan klien kami ini Mbak Ade Ratnasari kooperatif menjalankan proses ini. Kita mengikuti semua SOP, mengikuti semua prosedural. Ini kan termasuk penganiayaan berat. Kasihan ini klien saya ini. Jadi saya mau bilang apa lagi selaku korban ya. Di dalam ada beberapa hal yang saya tidak bisa bicarakan di media, tapi di dokter psikolog saya berbicara berurai air mata, bukan karena tekanan, ya karena saya ini korban. Pelaku masih punya alasan, punya dia sakit. Dan di sini saya meminta, kalau benar sakit, pihak kepolisian wajib untuk mengirim timnya untuk menjaga. Adilnya seperti itu. Apakah perlu saya dengan gangguan mental saya, jiwa saya harus bunuh diri juga agar bisa menjadi contoh buat kepolisian bahwa pelaku seharusnya langsung ditangkap, sehingga ini tidak bisa menjadi pembiaran. Saya ini sudah menahan diri berapa bulan teman-teman gitu. Jadi saya sampai berpikir kemarin, saya tidak seperti beliau ya, yang harus iris-iris tangan untuk apa gitu kan. Bagi saya, mau selesaikan masalah, mau selesaikan
mau selesaikan seperti apa, saya cukup ambil barang, tusuk badan saya, selesai. Polisi harus bertindak. Apakah harus bertindak ketika melihat ada mayat yang terkapar? Kenapa dia terkapar? Dia korban, pelakunya berkeliaran, masih dengan alibi ada di rumah sakit. Kenapa tidak dikirim timnya untuk ke sana rumah sakit mengecek langsung apakah di sana ada benar tersangka? Seperti itu. Dan juga saya perlu tekankan, alasan subjektif dan objektifnya ini kan sudah terpenuhi. Subjektifnya itu yang tadi saya sampaikan melarikan diri. Objektifnya ini bahwa hukumannya ini kan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan ini khawatir, ini tindak pidana berat. Saya ulangi lagi, ini tindak pidana berat. Jadi saya berharap kepada pihak kepolisian, kami ini pencari keadilan. Kami ini mencari keadilan, saya berharap segera dilakukan penahanan terhadap tersangka inisial A. Karena kenapa? Teori hukum itu dipakai untuk mencari keadilan, bukan untuk memenangkan suatu perkara. Nah, itu perlu dicatat. Jadi saya berharap pihak kepolisian, termasuk Kapolres Metro Jakarta Selatan, mohon menjadi atensi dalam perkara tersebut. Saya percaya institusi kepolisian ini akan bekerja secara profesional dan objektif dalam penanganan tersebut. Cukup dari itu. Seperti itu ya. Apa lagi? Tapi apa yang upaya yang dilakukan sama tim KHT sendiri? Kalau upaya kita melakukan, nah, ini kan salah satu bukti bahwa Mbak Ade ini kejiwaannya kan terganggu. Kita konsultasi ke psikolog, dan tadi juga hasil dari konsultasinya itu psikolog menyarankan untuk ke psikiater. Itu dirujuk namanya. Berarti kan benar, memang kejiwaannya ini kan terganggu. Kita bukan yang main-main, bukan yang drama-drama. Nah, itu nggak ada. Orang ini penganiayaan berat kok. Orang luka telah dibuktikan visum semuanya. Sedangkan proses ini tersangka pun juga masih belum ditahan. Gitu.